Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran materi dasar keislaman yang ke-9, yaitu kalimatullahi hiyal ulia, kalimat Allah yang tinggi. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, di dunia ini banyak sekali konsep pemikiran, ideologi, dan sistem aturan hidup buatan manusia yang diperuntukkan atau yang dibuat demi untuk mengatur kehidupan mereka. Namun belum ada satupun di antara konsep pemikiran, konsep ideologi, aturan hidup buatan manusia yang dapat mengantarkan mereka pada peradaban yang sempurna. Kalau ada yang mengatakan berhasil, itu hanya pada aspek materi kebendaan, seperti yang ada di negara-negara Eropa. Kalau ada yang mengatakan berhasil, hanya pada aspek materi dan kebendaan, dan itu juga tidak banyak, hanya beberapa negara yang ada di Eropa. Hal-hal yang menyangkut aspek transendental atau ketuhanan, kesucian, kosong sama sekali. Tidak ada. Demikian itu karena kemampuan akal manusia terbatas. Aturan-aturan hidup yang dibuat manusia tidak bisa lepas dari kekurangan, tidak bisa lepas dari kecenderungan nafsu, kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Jadi aturan produk manusia pasti ada kekurangannya. Produk manusia yang tidak lepas dari kekurangan, dari kecenderungan nafsu dan kepentingan itu, apabila dipaksakan untuk diterapkan pada manusia lain, maka akan lahir kelompok manusia yang menjadi korban kekurangan aturan itu sendiri, atau korban nafsu daripada orang, dan juga bisa saja menjadi korban atas kepentingan orang-orang yang membuat aturan itu. Sebaik apapun aturan hidup buatan manusia, pasti mengandung kekurangan, kecenderungan nafsu, dan mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja. Bagaimanapun akan terjadi keberpihakan pada suatu golongan, diskriminasi atau ketidakadilan terhadap golongan yang lain. Betapapun mereka meneriakkan demokrasi dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Standar ganda dalam melihat hak asasi manusia dan menerapkan demokrasi ala manusia jahiliyah itu sangat nyata kita saksikan di pentas politik dunia modern dengan tatanan dunia baru yang mereka paksakan. Misalnya, sikap negara-negara barat terhadap Palestina. Bagaimana sikap Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa ini terhadap dunia Islam, khususnya Palestina? Jelas bangsa Palestina terdolimi. Allah yang telah menciptakan manusia lebih tahu apa yang baik dan bermanfaat bagi mereka. Allah itu yang menciptakan alam raya, alam semesta ini. Dan Allah yang telah menciptakan manusia lebih tahu apa yang baik dan bermanfaat bagi mereka. Ketika manusia dituntut ketaatannya kepada hukum dan perundang-perundangan Allah atau syariat Islam, tidak lain kecuali demi kemaslahatan manusia itu sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah bebas dari tendensi apapun. Karena ketaatan mereka kepadanya tidak akan menambah kebesarannya, tidak akan menambah kekuasaannya, sebagaimana bahwa kemaksiatan mereka juga tidak akan mengurangi kekuasaannya. Demikian pula Allah lebih mengetahui kelemahan dan keterbatasan manusia. Maka Allah SWT menurunkan petunjuk berupa wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul, agar membimbing umat manusia mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Petunjuk yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman dan tuntunan serta aturan hidup bagi umat manusia itu selanjutnya disebut Al-Islam. Jadi Al-Islam itu adalah aturan hidup
bagi umat manusia yang datangnya aturan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil kreasi pikiran manusia. Ada banyak perbedaan yang sangat mendasar antara sistem Islam dengan sistem lainnya. Perbedaan-perbedaan itu antara lain, satu, dilihat dari dasarnya. Islam didasarkan pada syahadatain. Sedangkan selain Islam didasarkan pada pemikiran-pemikiran jahiliyah. Dan akidah ini hanya melihat ada dua saja, hitam atau putih, salah atau benar, Islam atau jahiliyah. Setiap yang bukan Islam adalah jahiliyah, apapun namanya. Setiap yang bukan Islam adalah jahiliyah, apapun namanya. Dua, kualitas. Islam merupakan produk Allah yang maha sempurna, maha adil. Maka ia adalah sistem yang sempurna pula. Jadi aturan-aturan Islam itu merupakan kalimatullahi hiyal ulya. Aturan Allah yang maha tinggi. Aturan-aturan Allah yang tinggi. Sedangkan sistem-sistem lainnya adalah sistem yang rendah. Sebab sistem tersebut hanya hasil kreasi pikir dan olah nafsu orang-orang kafir yang tidak lepas dari kekurangan, keterbatasan, dan kepentingan. Dua, orientasi yang dituju dalam pembuatan aturan itu. Islam, orientasi Islam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Selain Islam, mengajak manusia menuju kemusyrikan. Empat, semangat. Semangat Islam, semangat syariat Islam atau aturan Islam ini adalah mengajak manusia untuk mencapai ketakwaan. Sedangkan selain Islam hanya mengajak kepada fanatisme jahiliyah. Yang kelima, refleksi dan implementasi dalam kehidupan. Islam selalu mengajak pada kebaikan, sedangkan selain Islam hanya mengajak kepada keburukan. Karenanya, karena alasan-alasan tadi, maka Islam itu kokoh dan kuat, sedang selain Islam adalah rapuh dan lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Di dalam surat As-Saff ayat 61 Allah berfirman, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nabi pernah bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak terungguli. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kesimpulan dari kalimatullahil ulya ini, kita harus memahami. Lah, bisa memahami ini harus kita bandingkan. Bandingkan antara Islam dan selain Islam. Niscaya bagus Islam. Bandingkan syahadatain, dua kalimat syahadat dan kandungannya, ini dengan al-afkarul jahiliyah, pemikiran-pemikiran jahiliyah. Bandingkan kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah yang tinggi ini, dengan kalimatul ladzina kafarus sufla, dengan kalimat atau aturan-aturan orang-orang kafir yang rendah. Bandingkan. Kalau kita sudah bisa membandingkan, maka kita akan mengetahui bahwa kalimatullahil ulya itu ternyata memang benar-benar lebih unggul. Kemudian bandingkan antara kalimatut tauhid dan kalimatut syirki, kalimat tauhid dan kalimat syirik. Bandingkan kalimatut takwa, karena selain Islam, Islam itu mengajak pada kalimat takwa, kalimat untuk takut kepada Allah. Sedangkan selain Islam itu hamiyatul jahiliyah, mengajak pada semangat jahiliyah. Islam itu merupakan al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik.
Sementara selain Islam itu al-kalimatul khabithah, kalimat ajaran-ajaran yang buruk. Islam pasti kokoh, teguh, sabitah. Sedangkan ajaran selain Islam itu ghairu sabitah, rapuh. Karena keunggulan Islam itu, maka Islam itu menjadi kuat. Sedangkan selain Islam itu adalah dhaifah atau lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.